Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat mengikuti pertanyaan WEK kepada seluruh ruas HKBP Bethesda, HKBP Betania, dan HKBP Joshua. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan kita dengan Tuhan Allah melalui kebaktian WEK di rumah kita masing-masing, kita saat teduh sejenak, kita di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nas Alkitab yang menjadi epistel di pertanyaan kita malam ini tertulis dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ke-20. Kita membacanya secara responsoria. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita sama-sama membacanya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
menyatukan hati kita. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Malam hari yang indah ini, Kau masih memperbolehkan kami berkumpul bersatu di dalam rumah kami masing-masing, terlebih kami dalam rumah-Mu yang suci, untuk mengadakan ibadah pertangyangan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, malam hari yang indah ini kami membawakan permohonan kami ke hadapan-Mu, agar Engkau memberkati negara kami yang pada saat ini masih dihantui atau di pergumulan penyakit virus corona yang masih melanda di negara kami, khususnya di kota Medan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, datang kami bermohon kepadamu agar Engkau memberkati seluruh kabinet pemerintah kami, dari tingkat presiden, menteri, anggota dewan, dan begitu juga para ahli medis yang senantiasa Tuhan memberi hati, memberi tubuh jiwa raga mereka, memberi waktu mereka untuk mengobati para saudara-saudara kami yang dilanda virus corona. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan mereka hadapi. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Tapi semua itu dapat mereka perbuat menolong saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada di tengah-tengah dunia kami ini. Kami percaya Tuhan, uluran tangan-Mu menjamah mereka, mengobati mereka, terlebih merangkul para ahli medis di negara kami ini, agar Engkau menjauhkan dari mereka Tuhan segala penyakit. Berikan mereka Tuhan kekuatan, begitu juga keluarga mereka yang senantiasa mereka tinggalkan Tuhan hanya untuk menolong para saudara-saudara kami, hanya untuk membebaskan dari kami seluruh umat-Mu yang ada di negara ini dari penyakit virus corona. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, tunjukkanlah Tuhan para ahli medis yang mampu Tuhan untuk mengobati, mencapaikan suatu vaksin yang dapat kami pakai Tuhan untuk membebaskan dari kami yang tidak terjangkit dari penyakit virus corona. Kami tahu Tuhan, hanya buat kuasa Roh-Mu yang dapat semua tercapai di dunia ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, begitu juga kami bawakan pimpinan gereja-Mu yang ada di dunia ini, dari tingkat negara Tuhan PGI sampai tingkat HKBP. Kami percaya Tuhan, segala pimpinan gereja yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau utuskan untuk memimpin suatu jemaat-Mu, kami percaya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu merangkul mereka untuk memimpin segala jemaat-jemaat yang Engkau sampaikan kepada seluruh pimpinan jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan, pimpinan kami HKBP, dimanapun mereka Tuhan saat ini berada, walaupun mereka Tuhan masih melaksanakan pekerjaan pelayanan saat ini, kami percaya itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka lakukan Tuhan sesuai dengan telah Engkau sampaikan embanan suatu pimpinan di gereja HKBP saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami tidak lupa dengan pimpinan resort kami pada saat ini, Inang Pendeta N. Guru Nenggolan. Kami tahu Tuhan, Inang Pendeta T. Guru Nenggolan saat ini tidak bersama-sama kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan mereka mengadakan rapat untuk mensukseskan suatu kegiatan di tingkat distrik kami saat ini. Tuturan tangan-Mu Tuhan,
hanya berkat dari Engkau Tuhan kami terima untuk kepada pimpinan resort kami. Biar Engkau merangkul Tuhan, agar Engkau menunjukkan suatu jalan sukacita, Engkau tunjukkan kebahagiaan pada pimpinan kami melalui keluarga. Begitu juga Tuhan kami, para hamba-hambamu yang telah Kau pilihkan untuk ikut campur melayani di tengah-tengah resort Medan Sunggal saat ini. Kami percaya Tuhan, itu semua sesuai kehendak-Mu. Kami tidak layak Tuhan untuk menjalankan roda pelayanan kalau tidak Engkau menunjukkan itu. Engkau tidak memilih kami. Kami percaya semua itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat melaksanakan itu agar dapat bersukacita jemaat-Mu dengan firman Tuhan, dengan lagu pujian yang kami sampaikan kepada mereka. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, begitu juga kami sampaikan kepadamu tim Alimedi, tim kami saat ini yang senantiasa selalu untuk memberi yang terbaik untuk pelayanan live kami saat ini. Kami percaya Tuhan, itu semua dari kuat kuasa roh yang telah Engkau berikan. Kau telah memberikan kesehatan, kepintaran kepada mereka. Tapi kami percaya Tuhan, masih banyak yang akan Engkau berikan sukacita kepada keluarga Bapak Ibu kami yang selalu senantiasa memberi waktu, memberi tubuh jiwa mereka untuk menjadi pelayan-mu di tengah-tengah gerejamu, walaupun hanya melalui sebagai tim untuk melaksanakan live streaming di tengah-tengah gereja. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami membawakan seluruh jemaat-Mu yang ada di satu resort Medan Sunggal ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, hanya kuat kuasa Roh-Mu yang merangkul mereka, menunjukkan sukacita kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di resort Medan Sunggal ini, dari HKBP, Bethesda, Joshua, dan Betania Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan mendoakan jemaat-Mu yang ada di HKBP Resort Medan Sunggal, begitu juga di luar dari HKBP Resort Medan Sunggal ini, yaitu Amang si Hombing Tuhan yang di hari-hari yang lewat mengalami okname saat ini Tuhan, yang terbaring di tempat tidur di rumah sakit. Kami tidak tahu Tuhan apa penyakit yang berada di tubuh beliau, tapi kami percaya Tuhan kuat kuasa Roh-Mu senantiasa menguatkan beliau untuk melawan segala cobaan, melawan segala penyakit, untuk dapat beribadah di tengah-tengah keluarga, begitu juga di tengah-tengah gereja. Ya Tuhan Bapa kami tidak lupa juga Tuhan membawakan ke dalam doa kami, yaitu anak jemaat-Mu selalu saat ini kami bawakan di dalam doa kami, yaitu Jordan Simanjuntak, masih dalam pemulihan Tuhan karena akibat musibah yang hari-hari yang lewat, bulan-bulan yang lewat dialami. Tapi kami percaya buat kuasa Roh-Mu yang menjamah, yang merangkul, memberkati obat yang dia makan, dan begitu juga para ahli medis dan keluarga senantiasa bersukacita mencari obat untuk penyembuh. Ya Tuhan Bapa kami tidak lupa untuk mendoakan, yaitu adik hamba-Mu Pendeta Lubis yang pada saat ini masih terbaring di ruang ICU Tuhan, yang keadaannya sadar atau tidak sadar saat ini kami tidak tahu Tuhan. Yang kami tahu hanya di hari-hari yang lewat Tuhan, beliau mengalami cuci darah di tanggal 15. Akan selalunya Tuhan itu akan dilaksanakan, tapi kami percaya Tuhan, cucuran tangan-Mu, berkat-Mu akan Engkau tunjukkan ke tengah-tengah keluarga hamba-Mu Pendeta Lubis, yaitu adik hamba Erik Lubis saat ini masih terbaring. Tapi kami percaya Tuhan,
Engkau tidak memperbolehkan seluruh keluarga di ambang-ambang kebersalahan. Kami percaya Engkau tidak perbolehkan iblis untuk merasuki pikiran mereka. Tapi sukacita Engkau hantarkan, berkat yang dari Engkau curahkan kepada keluarga melalui kesembuhan dari adik hambamu Erik Silubis saat ini. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi firman-Mu melalui hambamu Inang Bibel Pro Boruhasugian. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menunjukkan melalui firman yang akan kami dengarkan, yang menjadi tongkat kami di waktu kami, dimanapun kami akan berada, menjadi pelita kami dimanapun kami akan melaksanakan kegiatan kami. Sebentar lagi kami akan menerima curahan berkat-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan, dari kuasa-Mu lah hamba-Mu yang akan sampaikan. Segala permohonan yang kami sampaikan Tuhan, itu semua kami tidak dapat layak untuk menerimanya, belum Engkau menghapuskan segala dosa yang kami perbuat di kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu hari ini sampai. Amin. Segala puji dan syukur kembali kami sampaikan. Pada saat ini Tuhan perbolehkan kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah pertaniangan kami. Terima kasih. Dan saat ini juga kami akan kembali disapa melalui kebenaran firman. Kuasai hati dan pikiran kami melalui tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Juga menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pertaniangan pada malam ini. Jemaat Tuhan yang ada di HKBP, Bethesda, Betania, juga Joshua. Marilah kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan bagi kita melalui ibadah kita saat ini. Tertulis dalam Kejadian pasal 11, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan dari sini. Inilah firman. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear,
lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar cerita tentang Menara Babel, kerap sekali dengan suatu menara kekacauan. Dan kenapa menara yang begitu megah bangunannya, bahkan dirancang sampai ke langit, boleh hancur, boleh runtuh dengan sekejap pada saat itu. Salah seorang bernama Nimrod. Nimrod ini adalah seorang cucu dari Siham. Ini adalah seorang yang sangat bijak, seorang yang sangat pintar, dia berilmu tinggi, dan termasuklah dia merancang, bahkan melaksanakan bangunan Menara Babel saat itu hingga dirancang sampai ke langit. Tapi disayangkan dari sisi kehebatan, disayangkan dari sisi kemampuannya saat itu, bertujuan mendirikan bangunan Menara Babel tidaklah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nimrod dan manusia saat itu mengandalkan kehebatannya masing-masing, sehingga jatuhlah pada sifat kesombongan. Jatuhlah hidup mereka kepada karakter kecongkakan. Mereka lupa, di atas langit masih ada langit. Di balik kehebatan mereka itu ada lagi yang super hebat, yaitu Tuhan. Dan tujuan mereka saat itu mendirikan bangunan ini adalah, pertama, mereka bertujuan supaya mereka tidak berserak. Namun mereka berada suatu tempat tertentu. Padahal Tuhan menginginkan umatnya harus berserak sampai ke ujung bumi. Dan yang paling hebatnya lagi tujuan mereka berkata, oh seandainya nanti datang lagi air bah, kita sudah selamat. Karena bangunan yang kita rancang sudah sampai. Lalu tujuan mereka yang kedua, jelas dikatakan ayat 3 sampai ayat ke-4. Mereka supaya cari nama.
Artinya di sini dikatakan cari nama, mereka cari pamor dunia. Cari puji-pujian dari dunia. Mulu bahasa Batak didok may mangalului hasangapon. Itulah kehebatan, kepintaran, kemampuan mereka saat itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita tahu bahwa sifat kesombongan itu adalah awal dari kehancuran kehidupan kita manusia. Karena sifat sombong selalu menganggap diri yang paling super. Sikap sombong akan selalu menganggap lebih hebat dari orang lain. Sifat sombong akan selalu ingin menyepelekan orang lain. Bahkan ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Seperti Nimrod dan manusia pada saat itu. Padahal kita punya Tuhan yang jauh lebih perkasa. Kita punya Tuhan jauh lebih kuasa dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Termasuk kehidupan kita manusia. Kita tidak boleh tergantung kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung atau ketergantungan kepada apa yang kita miliki. Tapi kita diberikan Tuhan suatu kemampuan. Kita diberikan Tuhan suatu kehebatan, kepintaran. Itu adalah semua titip. Itu semua adalah suatu berkat dan anugerah dari Tuhan. Amin. Disinilah hidup kita sering lupa atau memang sengaja kita abaikan bahwa Tuhan itu Maha tahu apa yang kita pikirkan. Bahwa Tuhan itu benar-benar Maha tahu apa yang kita rancang sebelum kita melaksanakan. Kita sering melupakan. Kita sering lupa tujuan kehidupan kita itu bagaimana. Tujuan kehidupan kita itu untuk apa? Tuhan mau inginkan, mari kita selalu jalankan hidup ini, termasuk segala berkat yang kita terima, itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa Tuhan murka pada saat bangunan Babel pada saat itu? Karena hidup manusia congkak. Karena kehidupan manusia saat itu sombong. Tidak ketergantungan pada Tuhan sebagai pencipta. Tapi mereka bergantung dengan kekuatan, kehebatan, kemampuan, kepintaran, termasuk kekayaan hidup mereka pada saat itu. Itulah sebabnya ayat 5 dalam nas firman Tuhan pada saat ini sampai ayat yang ke-9. Jelas dikatakan Tuhan turun sebagai hakim. Lalu ayat 6 dikatakan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, kata firman Tuhan. Artinya Tuhan tahu mereka semua sepakat untuk merancang yang tidak baik dan tidak benar. Dan mereka merancang yang tidak baik, lalu melawan rancangan daripada kehendak Tuhan saat itu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mulai dari sekarang, apapun yang juga mereka rencanakan, tidak ada yang dapat terlaksana, kata firman Tuhan ayat 6. Jadi hati-hati kita sebagai orang Kristen, hati-hati kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita membuat suatu kebersamaan. Kita boleh mufakat bersama, merancang secara kebersamaan, dan keputusan rancangan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak akan toleran atas sifat
atau karakter kita sebagai orang Kristen yang seperti itu. Oleh karena itulah ayat 7 sampai ayat 9 Tuhan menyatakan kuasanya pada saat itu. Dikatakan baiklah kita turun. Untuk apa Tuhan katakan baiklah kita turun? Dikatakan di sini. Mengacau balaukan bahasa mereka. Mengacau balaukan tujuan kehidupan mereka. Agar mereka berhenti mendirikan bangunan kota itu. Agar mereka berhenti untuk merancang sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya kota itu disebut Babel. Artinya campur aduk atau kacau balau. Terkenal dengan sifat kesombongan, kecongkakan hidup manusia saat itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus 4 ayat 6 juga jelas dikatakan firman Tuhan, Allah akan menentang orang yang congkak. Tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Sampaikah saat ini sikap karakter Babel saat itu? Apakah hingga saat ini masih banyak kita hadapi, bahkan kita juga menjadi pelakunya, manusia Babel-Babel masa kini? Kalau saya melihat sifat kecongkakan, sifat kesombongan masih menempel dalam kehidupan kita. Untuk itulah nas firman saat ini mengingatkan, nas firman Tuhan saat ini menyapa kita semua, karena sifat dari kesombongan itu adalah langkah awal kehancuran kehidupan kita manusia. Mari kita sama-sama semakin menyadari, sehebat apapun kita saat ini di mata dunia, ingat itu hanya titip. Bagaimanapun kemampuan kita saat ini, ingat itu adalah berkat atau anugerah daripada Tuhan. Jangan kita sombongkan. Janganlah itu yang membuat hidup kita congkak. Tapi kita pakai, kita jalankanlah itu di dalam kerendahan hati, mulu bahasa Batak didok, serep marroha. Seperti padi ya. Padi semakin berbuah, dia akan semakin tunduk. Akan semakin tinggi ya. Semakin dinampakkan kehebatan. Tapi dia semakin tunduk. Inilah termasuk Tuhan inginkan dari kehidupan. Semakin banyak berkat kita terima, dan luar biasa berkat Tuhan buat kita sebagai umat Kristiani. Dalam keadaan kondisi kita saat ini, semakin mewabahnya virus COVID-19. Tapi puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, jasmani maupun rohani. Sehebat apapun ilmu teknologi kita sekarang, mari Tuhanlah yang kita puji. Mari Tuhanlah yang kita muliakan. Tuhanlah yang kita dewakan, bukan keberadaan kita di dunia ini. Karena itu semuanya adalah berkat anugerah. Kecanggihan ilmu teknologi yang kita alami sekarang, kita sadarilah itu adalah berkat anugerah dari Tuhan. Kita hanya melaksanakan itu, kita hanya menikmati itu dengan baik, lalu kita hanya mensyukuri itu dengan baik, lalu kita sambutlah itu semuanya di dalam sikap kerendahan hati, agar kita sebagai umat Tuhan menjadi umat yang selalu terberkati karena berkat dan anugerah daripada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kesempatan pada malam ini. Tuhan kembali menyapa iman kami, mengingatkan kami pada saat ini sebagai umat-Mu, agar kami Tuhan mau menanggalkan sifat kesombongan, kecongkakan, seperti pada umat Tuhan di kota Babel pada saat. Bapa di dalam sorga, berkatilah para jemaat Tuhan yang ada di HKBP Bethesda ini, HKBP Joshua, HKBP Betania, secara khusus para umat Tuhan yang boleh memberikan hati dan pikiran mereka saat ini bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah partangyangan kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari berkati semuanya dalam kasih Tuhan. Berikan selalu kesehatan jasmani maupun rohani, begitu juga panjang umur. Berkati juga Tuhan pekerjaan aktivitas mereka setiap hari. Biarlah juga Tuhan para umat-Mu, kami semuanya para jemaat Tuhan, semakin menyadari, semakin mensyukuri, karena hidup kami ini adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang keadaan sakit, apakah mereka dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, Tuhan tahu. Karena kami tahu Bapa, kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan, sembuhkan para jemaat-Mu yang keadaan sakit, pulihkan hidup mereka Tuhan, berkati obat yang mereka konsumsi, juga para medis. Biarlah Tuhan itu semuanya menjadi saluran kesembuhan daripada Tuhan, agar para jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini, mereka memperoleh sukacita daripada Tuhan. Itulah harapan kami Bapa. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami akan selalu mendoakan seluruh para medis yang boleh menangani pasien dimanapun mereka berada, secara khusus Tuhan menangani pasien yaitu COVID-19 saat ini. Kami percaya tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan akan senantiasa untuk melindungi dan menjagai mereka. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa kepada jemaat Tuhan, mana kami tahu Tuhan, yaitu Amang Esi Hombing. Pada saat ini Bapa, Tuhan tahu mana Amang kami ini masih terbaring di rumah sakit akibat penyakit yang ia derita. Kami yakin dan percaya di Tuhan Yesus juga selalu memberikan kesembuhan, kekuatan juga pengharapan kehidupan, agar senantiasa hidupnya Tuhan menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, pada malam ini juga berkati kami semua yang berkumpul pada saat ini. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami Tuhan serahkan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, anak-anak yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami masing. Agar kami senantiasa Tuhan memperoleh sukacita daripada. Dalam ini juga Tuhan, serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hati malam ini menjadi malam yang indah bagi kami. Kami hari esok Tuhan memperoleh tenaga baru, semangat baru untuk melaksanakan segala aktivitas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami dosa kelemahan kami, karena kami tahu Bapa adalah manusia. Dengarkan doa permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan memohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang selalu memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.